Selamat siang sahabat Jawa Timur, saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host hadir kembali untuk menemani Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini, Selasa 15 Juni 2021, kita akan bergabung dulu bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Mengabarkan bahwa Wakil Gubernur minta persiapan pelaksanaan PTM mengacu pada status zonasi dan kehati-hatian. Selengkapnya bersama Mega. Silakan Meg. Kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM sudah ditetapkan awal Juli, tetapi pada pelaksanaan lapangan mengacu pada rekomendasi dari pemerintah daerah dari hasil kajian Satgas Penanganan COVID-19, termasuk juga terus melakukan update pada status zonasi dari setiap wilayah. Ini dikatakan Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur saat ditemui Senin kemarin. Menurut Emil, yang jadi perhatian bukan hanya zona kabupaten dan kota saja, tapi juga di wilayah kecamatan. Misalnya dalam satu kabupaten atau kota kasus tingginya, tetapi tidak semua kecamatan statusnya sama. Dan prinsipnya menurut Emil adalah pemerhatian tingkat resiko dan kehati-hatian, terutama kesiapan satu penyelenggara pendidikan, termasuk guru harus divaksin dan sarana prasarana penunjang. Terkait waktu dan jadwal pelaksanaan PTM, Emil mengaku masih menunggu hasil kajian, apakah 2 atau 4 hari atau 2 kali dalam seminggu. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Mega. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga selanjutnya bersama Risma Erina dari Persada FM. Tangani COVID-19, Bupati Blitar minta semua sektor ikut terlibat. Silakan Risma. Ya, baik Abigail dan juga sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Blitar kembali mengikuti rapat koordinasi secara virtual dengan pemerintah pusat yang membahas tentang evaluasi penanganan COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada Senin malam kemarin. Bupati Rini Syarifah meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar ikut terlibat dalam mengatasi wabah ini. Apabila semuanya ikut andil dalam menanggulangi penyebaran, maka upaya pemutusan rantai COVID bisa berjalan optimal sesuai dengan harapan. Menurut Rini, koordinasi bersama lintas sektor ini juga sangat penting karena bisa meredam virus corona, tidak bisa dilakukan sendirian, tapi juga membutuhkan peran dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Forkopimda. Untuk itulah ia menghimbau warga agar selalu berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika masyarakat abai terhadap aturan, maka segala langkah yang dilakukan oleh pemerintah akan sia-sia. Di samping itu, Bupati Rini juga mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan vaksinasi dengan cara datang langsung ke pusat kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit daerah. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma. Sahabat Jawa Timur, Ade Amanda dari Suara Madiun mengabarkan bahwa Wali Kota Maidi siapkan upaya antisipasi penyebaran kasus COVID-19 di Kota Madiun. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, meluasnya penyebaran COVID-19 yang semakin masif secara nasional turut menjadi perhatian Wali Kota Madiun Maidi. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut akan segera menyiapkan upaya-upaya antisipasi sebagai langkah pencegahan sebelum kasus di Kota Madiun turut meningkat tajam. Wali Kota mengatakan pembatasan jam malam akan dilakukan dengan penutupan akses masuk pusat kota pada malam hari, sehingga masyarakat dari luar daerah masih bisa melewati jalur-jalur sekitar. Dengan begitu, sektor perekonomian yang ada di pusat kota juga wajib tutup dan tidak ada keramaian selama pembatasan jam malam diberlakukan. Tak hanya itu, Wali Kota menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengkaji ulang perwal tentang penanganan COVID-19 yang sudah ada, kemudian melakukan penyesuaian agar sejalan dengan perkembangan saat ini, termasuk kebijakan pengadaan kegiatan hajatan agar tidak menimbulkan permasalahan, khususnya penularan COVID-19 yang lebih luas.
Wali Kota Maidi juga menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan serta menghindari keramaian, sehingga upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 bisa lebih maksimal. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.833 orang dengan 2.536 orang diantaranya telah sembuh, 42 orang lainnya masih dalam perawatan, 66 orang isolasi mandiri, dan 189 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM. Cegah lonjakan kasus, Pemkot Blitar perketat prokes dan pengawasan orang luar daerah. Silakan Kirana. Pemerintah Kota Blitar menggelar rapat analisa dan evaluasi penanganan COVID-19 di Ruang Sasana Praja Senin 14 Juni 2021. Pemerintah mengevaluasi perkembangan kasus COVID-19 serta menetapkan berbagai strategi agar tidak terjadi lonjakan kasus. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan secara umum perkembangan kasus COVID-19 di wilayahnya terbilang landai. Hal itu dilihat dari ketersediaan kamar isolasi di rumah sakit rujukan, rumah sakit penyangga, dan rumah isolasi COVID-19 yang hingga kini masih longgar. Namun demikian, langkah pencegahan tetap dilakukan agar lonjakan kasus tidak terjadi, mulai dari percepatan vaksinasi, pengetatan protokol kesehatan, pemantauan orang dari luar daerah hingga perpanjangan PPKM Mikro. Lanjut, karena PPKM Mikro itu dipandang sukses, khususnya di Jawa Timur dibanding dengan daerah lain. Karena kemarin dengan PPKM Mikro itu tingkat peningkatan bisa ditekan di Jawa Timur, sehingga itu lanjut dilakukan kembali. Sementara itu, Hakim Sisworo, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan, antisipasi lonjakan kasus menjadi fokus pemerintah saat ini. Salah satu strategi yang ditetapkan yaitu mengawasi tempat-tempat yang menjadi jalur masuknya orang luar daerah, yaitu PIPP, terminal, dan stasiun. Nantinya Satgas akan mendirikan posko untuk pendataan penumpang atau pengunjung. Petugas juga akan melakukan tes swab antigen secara acak kepada pengunjung. Jadi kalau nanti di PIPP itu akan dibangun posko, jadi setiap rombongan yang datang nanti akan dilakukan 3T, kemudian kita swab acak, kemudian kita juga perlu sosialisasi ke homestay biar mereka juga lakukan prokes. Sementara itu, Sobat, rapat kali ini diikuti jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana. Sahabat, informasi yang disampaikan Kirana sebagai kabar terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19. Di program Jatim News Studio untuk edisi hari ini bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.